Salam, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya yang menyaksikan podcast Seksi Dimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan, menyuarakan kebenaran dengan hati yang bersih dan semangat yang menyala. Ya, sudah hadir bersama kita Kasih Dimas Kristen Dr. Amus Baru Tuhan Sugian PDK. Kita akan berbincang seputar kinerja, peran dan strategi Dimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga. Apakah sehat? Sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk mengurus Seksi Dimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan. Ya, hari ini Pak kita akan berbicara seputar kinerja dan peran serta Dimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan, Pak. Ya, langsung saja Pak Kasih, saya mohon penjelasan tentang ruang lingkup kerja Dimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan, cakup wilayah dan bidang-bidang yang menjadi urusan Seksi Dimas Kristen, Pak. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Saudara Bisa Ginting yang menjadi pemandu acara buat kita siang hari ini dalam rangka mensukseskan kegiatan proses Seksi Dimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan yang baru saja direstui oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Bapak Dr. Haji Mumpung Sedekah A. Terima kasih. Kita ini adalah Kementerian Agama dari banyak kementerian dan lembaga, instansi atau badan yang dibentuk oleh pemerintah kita Republik Indonesia ini, bahwa kita salah satu Kementerian Agama yang bersifat sentralistik. Jadi artinya dia dari pemusatan, dari kantor pusat Jakarta bahkan sampai ke kecamatan. Itu sumber daya kita sudah ada di sana. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 itu tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa Seksi Dimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan itu yang berada pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan, salah satu seksi yaitu Seksi Dimas Kristen. Seksi Dimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan ini ada menjalankan tugas dan fungsinya dalam dua fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi urusan agama. Fungsi urusan agama ini kita langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, yaitu melalui ADSDP kita sekarang, yaitu penyuluh agama Kristen, baik PNS maupun P3K. Cukup. Dan Kota Medan ini kan ada 21 kecamatan, dan itu sudah kita sebar. Penyuluh itu ada 33 orang, PNS ada 10 orang, dan 33 ya, 33. Jadi ada penyuluh PNS, ada P3K. Jadi P3K ini juga sudah kita sebar ke 21 kecamatan, berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Itu mulai dari kelurahan, camat, instansi-instansi terkait, gereja-gereja, saya kira sudah bekerja sesuai dengan fungsinya. Namun dengan keterbatasan itu harus kita sadari, ya belum tentu bisa kita laksanakan tugas kita ini
ya begitu maksimal. Tapi kita berupaya dengan keberadaan kita, dengan memiliki SDM. Kalau pendidikan ya saya kira ya sudah hebat kita ini. Ya Bapak sendiri kan sudah S3, bukan tanggung lagi, iya kan? Nah gitu. Ada yang S2 ini pun ada yang biologi. Dari segi kompetensi cukup. Cukup, yang luar biasa. Ya tinggal bagaimana kita mau memberdayakan ini. Makanya saya sebagai pelajar Simas Kristen ya sudah berupaya. Ya tergantung kepada ya teman-teman Bapak. Mau nggak? Ya, kalau tidak mau ya bagaimana? Kan gitu. Itu dari fungsi urusan agama. Kalau pendidikan, guru-guru agama kita kan banyak. Hampir 1.000 orang Kota Medan ini yang tersebar di sekolah pendidikan umum dan sekolah pendidikan tingkat atas. Ada yang sudah PNS, ada yang P3K, ada yang paruh waktu. Tapi kalau penyuluh kita tidak ada lagi paruh waktu karena sudah sebuah terangkat menjadi P3K. Itu pendidikan kita. Mungkin di daerah lain masih ada penyuluh paruh waktu, kita nggak ada. Dan terima kasih, nggak ada paruh waktu lagi. Penting kita ya. Khususnya saya si Simas Kristen Kota Medan semuanya sudah terangkat. Iya, nggak ada lagi paruh waktu. Saya nggak paham antara paruh waktu itu. Yang paham saya P3K penuh waktu. Berarti 24 jam ya? Iya, kan gitu. Sedia. Nah, ini. Jadi ya dari fungsi pendidikan kita juga sudah melalui dulu. Melalui bekerja sama dengan pengawas. Kan pengawas ini. Pengawas pendidikan tingkat dasar dan menengah. Itu ada berkisar 17 orang. Dan mereka ini ya setiap hari melakukan tugas. Saya kira kita sebelah sistem kantor Kementerian Agama Kota Medan ini ya sudah berbuat lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan mungkin sisi yang lain, kita masih jauh dengan keterbatasan sarana-sarana. Tapi ya ruangan kita sudah cukup bagus. Berarti masih perlu berbenah gitu Pak Kasih. Masih jauh. Iya kan? Masih jauh. Yang menjadi PR kita. Iya, PR kita ke depan. Ya saya kan sudah tua. Tapi saya mau tetap meninggalkan kepada generasi yang sudah datang, termasuk orang bapak di sini, kan masih generasi muda. Iya. Tidak Makasih masalah. legasi depannya. Iya, harus saya titip. Ya termasuk proses ini kan. Iya. Bukan muda ini. Nah, Pendidikan ini. Kita berkolaborasi dengan berpartisipasi. APBN kita kan nggak ada ini. iya. Bisa berdiri. Apa nggak kita syukuri? Dengan kerjasama yang baik, ada yang memberikan tenaganya, pikirannya, duitnya. Makanya ada nih. Jadi swadaya itu yang kita butuhkan. Iya kan gotong royong. Bersama negara kita kan ada gotong royong. Nah itu yang saya tingkatkan ini. Jadi menjaga ruang-ruang kekosongan itulah tujuan saya ini. Supaya semua kita berpartisipasi. Jadi bukan hanya PLO, jabatan PLO, bukan hanya arsiparis, penyuluh, analis, apa lagi? Arsiparis. Udah tadi kan? Pengawas ya? Analisis, PLO, Iya. pengawas, Itu jabatan-jabatan ini sudah luar biasa. Coba dulu ada analisis. cukup komplit ya. Pak Kasih. Cukup. Tapi bagaimana keberadaan kita untuk pemilihan ini? Makanya kita minta dukungan pemilihan kita. Iya. Dukungan kepala kantor kita Bapak Dr. Ibu Sudeka. Dengan kita kan luar biasa. Iya. Secara moral Pak Kakak sudah mendukung Pak Kasih. Jadi termasuk posisi ini kita di ruangan dikasih ruangan seperti ini. Iya, ya. Saya juga teringat Pak Kasih waktu Iya. beliau memberikan ruangan ini secara langsung tanpa pikir-pikir panjang. Wah, ini merupakan dukungan moral yang cukup membuat bersemangat. Iya, bahkan itu dia kan. Bahkan dia langsung meninjau Iya. lokasi pada saat itu. Iya, ditawarkan ruangannya. Wah, Tapi kita kan kurang menerima. Ada ruangan pimpinan kita diperkecil demi untuk kita. ya sedikit sumber lah. Pak Kasih. Iya, kita kan bersama-sama itu. Akhirnya Pak Kakak memberikan ruangan ini. Ya ini juga perlu harus dibenahi. Itu sebagai koordinatornya Bapak Saroni bisa kan? Ya, dia akan bertahan. Harus. Dalam bekerja Iya. maksimal mungkin. Iya. Di sini berdampak kepada. Nah itu dia harus memang. Jadi di luar yang dua yang saya sampaikan tadi kita masih ada juga ya ada kita membidangi BNN barang milik negara, iya kan? Tapi walaupun
bukan sepenuhnya, masih tetap memang di sekretariat. Tapi kita juga harus mengatur itu dengan adanya sarana prasarana yang diberikan oleh pimpinan buat kita, itu kan harus kita rawat. Nah, baru administrasi keuangan, kan bagaimana supaya penggajian Bapak Ibu tidak terlambat, masuk TPG, mungkin uang mahal. Lancar itu Pak Kas ya? Ya lancar, ya kan Pak coba? Lancar enggak? Karena kita yang di lapangan ini cepat reaktifnya Pak Ya, Kas. cepat lagi. Ya, kalau terlambat ya ribut. Kalau cepat ada manen. Dia biasa. Manusia Pak Kas. Iya. Banyak kita hampir di kantor ini setiap hari udah rame gitu. Iya. Udah lihat sebelum datang orang dapat 3 kali di kantor ini. Luar biasa, saya semakin udah enak memanagenya. Kan enjoy aja kan? Kan nampak tua kita kan? Benar. Ah itu muda, walaupun nama saya tua. Iya, gini tinggi mereka. Gitu saya kira itu Pak. Tapi dari segi kita juga menjaga itu toleransi beragama. Kita kan ada kegiatan seksi yang lain, kita kan berupaya Berperan aktif. berperan. Misalnya baru-baru ini kan pembukaan MTQ, kita coba hadir. Iya, iya. Nah, ada kegiatan IPARI, kita coba hadir. Bukan pulang beragama. Segi Mas Kristen selalu berperan serta. Iya, walaupun sedikit. Agama Pak Kas. Nah, itu kemampuan kita dengan SDE, pemikiran yang terbatas. Ya kalau kita bergabung dengan teman yang lain, itu bisa bertambah dan bisa berkembang. Nah, jadi jangan kita hanya menganggap si sudah hebat kali enggak. Kita belum hebat kalau kita tidak berteman dengan sisi yang lain. Ada sisi Islam, Katolik, ya, Hindu, Buddha, Satya 01, sekretariat, kan semua berkolaborasi untuk mendukung satu dengan lain. Saya kira itu. Iya, iya. Terima kasih Pak Kasih atas penjelasan dan pemaparan Pak Kasih yang sudah cukup luas ya. Selanjutnya Pak Kasih, ini saya secara pribadi Pak Kasih ya, sebagai koordinator podcast. Kira-kira pertimbangan Pak Kasih memilih media podcast ini Pak Kasih sebagai salah satu media atau sarana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Pak Kasih berkaitan dengan kinerja dan pelayanan yang dilakukan seksi Mas Kristen Pak Kasih. Apa kira-kira pertimbangan Pak Kasih? Iya, baik. Pertanyaan yang sangat menusuk hati dan pikiran saya. Jadi saya menyadari bahwa kalau dengan metode yang selama ini kita kerjakan, misalnya penyuluh, kita melaksanakan tugas dan fungsi, misalnya kita pergi ke panti asuhan, rumah sakit, baru kita ke hutan, ya kan? Ya. Dengan kita tampil ke sana, dengan membawa tubuh kita ini ke sana, dengan transportasi, berkumpul bersama teman, itu kan bisa. Tenaga kita ini kan terbatas. Iya. Apakah selamanya bisa kita melayani seperti itu? Berarti masalah efisiensi juga. Iya. Kita kan bukan harus ke sana dah. Efisiensi waktu, Iya, tenaga, waktunya, semua. Tetapi dengan cara pelayanan kita melalui udara, itu di benak saya. Bagaimana supaya ya teman-teman yang lain juga bisa hadir di tempat ini, memberikan suaranya melalui hal-hal yang sangat produktivitas. Iya. Jadi jangan pelayan kita ya lama-lama gitu. Kita harus masuk ke dunia digital. Salah satu upaya kita ini, walaupun kita yang membuat pengadaan, apa boleh buat? Walaupun masih begini kita, ya kita syukuri. Apapun ceritanya saya syukuri lah begini. Tapi ke depannya, ya saya harapkan ini sebagai koordinator podcast kita ini, ya harus berpikir dengan tim. Ada berapa orang tim kita ini? Kita ada 24 orang. 24 orang. Ini berdayakan. Ya memang dengan harapan kita itu semua tim akan diberdayakan, baik sebagai host, baik juga sebagai narasumber. Selain itu kita akan mengundang stakeholder Pak Kasih dari luar seksi Kristen juga kemungkinan akan dilibatkan. Iya, baik. Jadi saya sebagai kepala seksi Kristen sangat senang ya. Bapak Ibu semua, baik jabatan-jabatan penyuluh, ya, PLO, arsiparis, analis, pengawas, sepertinya itu industri kita itu sudah bagus. Ya. Kita diskusikan
sebuah program, walaupun dana kita tidak ada, tapi dengan gotong royong, rasa kebersamaan kita, saya kira bisa terwujud kok. Walaupun ya merangkak gitu, pelan-pelan, tapi ya, lumayan lah. Ya. Kemudian hari ini kita akan bisa kembangkan dan kita tindakan lagi. Iya. Ya, dukungan Pak Kasih dan juga semua pihak. Iya. Ya, itu harapan kita. Pak Kasih. Ya, itu tadi. Jadi penyampaian kita dalam pelayanan institusi, khususnya penyuluh di tengah-tengah masyarakat, bukan harus kita tampil di tengah-tengah masyarakat itu dengan ada tubuh kita ini dan materi yang kita siapkan, mungkin melalui doa, mungkin melalui khotbah, mungkin melalui bimbingan arahan, tetapi kita bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan itu, karena itu yang tugas kita, pesan-pesan keagamaan itu, khususnya keagamaan Kristen, ya bisa melalui udara, melalui udara. Inilah salah satu yang mau kita lakukan. Berarti ini salah satu respon kita, khususnya seksi Mas Kristen, berarti terkait dengan kemajuan kita juga Pak Kasih. Iya. Karena sampai hari ini, kalau saya perhatikan gereja-gereja, memang beberapa sudah mengadopsi ini, tapi ya mungkin sebagian besar belum. Jadi seksi Mas Kristen, ya khususnya Pak Kasih, tempoh hari memberikan amanat ini, ya ini saya rasa suatu lonjakan yang begitu cepat. Pak Kasih berkaitan dengan adanya media profesi. Ya, saya yakin jalan kok, jalan. Tinggal bagaimana cara untuk mengkolaborasikan ini, mengkoordinasikan ini dengan teman-teman yang lain. Saya kira. Terima kasih atas penjelasannya. Tapi kira-kira Pak Kasih, harapan Bapak akan masa depan seksi Mas Kristen ke depannya Pak Kasih? Jadi gini, saya kan sudah mau menjalani masa pensiun. Ya. Jelasnya saya bercita-cita bagaimana supaya seksi Mas Kristen ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya secara terbaik. Sudah banyak hal yang mau kita bentuk ya, podcast, paduan suara, ya paduan suara yang sudah menghadiri kegiatan event di Kota Medan juga Pak Kasih. Ya, Askah, Kota Medan kita tampil dan melalui paduan suara ini nanti kita juga hadir di tengah-tengah gereja melalui suara kita ini. Itu bukan harus kita mengkhotbah, bukan. Nah itu tinggal mau meningkatkan saja. Fondasi-fondasinya sudah ada. Ya, ada lagi nanti gerakan pembaruan khusus remaja pemuda yang berkolaborasi dengan pengawas. Pengawas sudah ada timnya ini. Antara penyuluh dan pengawas. Ya, tapi remaja masih tingkat remaja kita nanti ke sekolah pendidikan umum, ada pendidikan keagamaan, kan peserta didik. Nah itu harapan saya untuk ke depannya. Bagaimana supaya kita tetap menyuarakan kebenaran. Nah ini yang sulit memang sulit. Artinya Pak Kasih merindukan sebuah legacy yang baik Pak Kasih. Iya. Menanamkan fondasi ya yang cukup kuat Iya. untuk dikembangkan di Iya. masa depan. Karena SDM kita sudah cukup. Iya. Lumayan lah, sudah. Baik pendidikannya, sudah. Kualitas dan juga kualitas Ya, tinggal bagaimana. Ya tapi dituntut juga, saya mau membesarkan juga rasa kebersamaan itu supaya juga tetap ditingkatkan. Tanpa rasa kebersamaan itu tidak bisa kita ini, tidak bisa. Harus ada kebersamaan, saling menopang satu dengan yang lain. Kekurangan Bapak, kekurangan saya pasti ada. Iya. Tapi dengan adanya berbagai orang itu bisa saling menutupi. Iya. Sehingga ya masyarakat yang mau kita layani betul-betul bisa merasakan kehadiran kita pada masa yang akan datang. Jadi ada saya kutip di sini ayat firman Tuhan ya yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Amin. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Wah, luar biasa. Akhirnya itu. Ya, Terus support dan semangat. iya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Amin. Horas, Mas. shalom, Shalom. dan jua-jua, Jua-jua. jua-jua, Jua-jua. yahoo, Yahoo. ahoy. Ahoy. Sekian dan terima kasih. Saya kira saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kami sudah melakukan percakapan, perbincangan dengan Pak Kasih Dimas Kristen, Bapak Dr. Agus Marunitua Subian MPDK berkaitan dengan peran serta, peran strategis
dan kinerja Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan, ya kita tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran dengan hati yang bersih dan semangat yang menyala. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati.